Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya berdiri saja supaya lebih kelihatan jelas ada orang asing yang datang di Bula ini, Pak ya. Ini pasti mungkin bertanya-tanya, alien dari mana, mungkin begitu. Mungkin saya tidak terlalu formal seperti Bapak dan Ibu sekalian pada saat saya memberikan ya bisa dikatakan satu dua patah kata lah di sini, lebih ya mengalir saja. Saya lebih senang nanti pada saat saya memberikan penjelasan sedikit bisa kita lebih ke sharing saja supaya lebih mengalir. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan. Saya dari Ambon, kantor kami ada di Ambon, di kota Ambon, tepatnya di Jalan Antoni Ribok nomor 5 di sebelah timurnya Jalan Aipati. Saya di sini mewakili dari PT Penerbit Erlangga. Dari PT Penerbit Erlangga, salah satu dari 6 konsorsium untuk pengadaan buku melalui dana BOS yang sudah dalam 3-4 tahun ini harusnya dibelanjakan melalui aplikasi SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Seperti yang disampaikan Bapak Sekretaris Dinas, pesan dari Bapak Kepala Dinas melalui beliau tadi juga, bahwasanya apa yang kita sampaikan itu harus melalui cara atau metode yang tepat. Meskipun kita di sini jauh di ujung timur ya, belum terlalu timur juga, masih ada Papua, tapi kita jangan sampai menggampangkan. Nanti pemeriksaan juga tidak sampai di sini. Mekanisme saya mau pakai sendiri dengan cara kami. Kalau bahasa mungkin kita anak-anak muda itu selesaikan secara adat masing-masing di sini, mungkin seperti itu. Tidak, Pak. Karena semua kita mengikuti aturan. Kembalinya nanti memang pemegang keputusan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah masing-masing sebagai penanggung jawab anggaran itu, anggaran dari sekolah, dari dana BOS. Tapi kita tetap harus tahu mekanisme yang benar. Karena semua pembelajaran sekolah haruslah melalui SIPLA. Caranya bagaimana? Atau mungkin sistem-sistem yang belum kita ketahui itu apa? Kita harus paham. Dan mungkin mau tanya dulu, apakah saya harus presentasikan sekarang, Bapak? Atau saya menunggu sesi yang lain? Kalau mau langsung berarti saya minta izin untuk membuka PowerPoint dari laptop saya supaya nanti bisa langsung saya presentasikan di sini. Terutama ada informasi terbaru untuk tahun ini. Kalau untuk sekolah penggerak mungkin sudah dari tahun lalu, tapi tahun ini adalah khususnya untuk buku-buku atau kurikulum dari kurikulum Merdeka. Jadi mungkin banyak yang belum tahu karena ada 3 bagian. Ada yang mau melaksanakan secara mandiri karena belum disetujui untuk melaksanakan kurikulum Merdeka, jadi mungkin bisa saya jelaskan. Mungkin bisa langsung sekarang, Pak. Ya. Mati suasana di Bula dulu. Izinkan menghirup udara segar, menghirup di sini, Pak ya. Di Ambon sudah cukup panas, di sini masih. Terima kasih sekali. Yang nanti akan saya jelaskan lebih detail lah nanti di presentasi saya, supaya mungkin dari salah satu aset yang dipunyai sekolah untuk menjadi bahan aset perpustakaan, buku bisa menjadi hal yang lebih penting. Nah, di sini mungkin sebagai analogi seperti tadi pagi yang kejadian yang kita alami, bahwasanya dalam dunia yang modern teknologi itu sangat dibutuhkan.
kita tidak bisa bersua secara langsung, kita bisa secara digital lewat Zoom atau dengan media yang lain, video call atau apapun itu. Akan tetapi semua itu tidak mengalahkan pertemuan langsung seperti ini, silaturahmi seperti ini yang secara langsung. Yang kalau orang bilang digital itu mendekatkan yang jauh, tapi otomatis juga menjauhkan yang dekat. Ya harusnya kita bisa lebih akrab, ketemu langsung, mau nongkrong berlima berenam, masing-masing pegang HP. Bahkan tidak bertegur sapa, bertegur sapanya sama teman yang jauh. Sama dengan buku. Untuk sekitar 2-3 tahun ini sudah dibudayakan membaca buku digital, tapi tidak mengurangi rasa hormat terhadap kemajuan teknologi. Ilmu yang masuk dalam otak kita itu lebih masuk di buku-buku yang kita baca secara langsung daripada buku-buku yang digital. Karena apa? Alasannya banyak. Salah satu alasannya adalah buku digital itu terlalu murah. Biasanya kita terhadap barang yang murah itu, nanti kalau kita ada dia, kita masih bisa kok dapat lagi. Tapi kalau buku yang agak mahal sedikit, kita berpikirnya saya membeli ini harganya mahal, jadi minimal saya harus pelajari, saya harus dapat ilmunya supaya bisa berguna bagi kita. Mungkin seperti itu sekilas. Terima kasih, saya mohon izin kepada Pak Sekdis. Saya mau mempresentasikan sedikit sini perihal informasi terbaru soal kurikulum Merdeka. Kalau boleh saya tahu, di SMP, di jenjang SMP untuk Kabupaten Serang bagian timur ada berapa sekolah penggerak di sini? 4. Untuk tahun pertama atau tahun ini sudah memasuki tahun kedua? Yang tahun pertama? Tidak ada. Kuota FBT belum ada. Oh, belum ada sekolah. Berarti baru tahun ini? Semuanya sekolah negeri atau ada swasta? 3 negeri, 1 swasta ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, ada 4 sekolah penggerak yang otomatis harus kelas 7-nya menggunakan kurikulum Merdeka. Apakah ada sekolah lain di luar 4 sekolah ini yang mengajukan diri untuk melakukan kurikulum Merdeka secara mandiri? Belum ada yang mengajukan ya? Ya, karena selain sekolah penggerak, pemerintah memberikan kewenangan khusus pada sekolah untuk mengajukan dan nanti akan diverifikasi apakah layak menjadi sekolah penggerak. Tapi kalau tidak ada, berarti kita baru di 4 sekolah ini saja. Tapi tidak ada salahnya, karena nanti ke depan semuanya akan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi di sini akan saya jabarkan sedikit sekolah Merdeka itu, kurikulum Merdeka itu apa. Informasi pentingnya, mungkin terlalu kecil ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ya, di sini adalah implementasi kurikulum Merdeka (IKM) berdasarkan kebijakan berikut. Yang pertama dari Permendikbud-Ristek nomor 5 tahun 2022. Permendikbud-Ristek nomor 7 tahun 2022, Kemendikbud-Ristek nomor 56 tahun 2022, keputusan Kepala BSKAP nomor 8008 tahun 2022 dan keputusan Kepala BSKAP nomor 009 tahun 2022. Lebih jelasnya, kalau saya baca satu persatu akan memakan waktu. Nanti akan saya share melalui operator dan nanti bisa dilanjutkan, diteruskan kepada Bapak Ibu sekalian. Sedikit informasi,
bahwasanya nanti ada hubungannya di sini. Ini adalah brand dari penerbit Erlangga. Ini banyak sekali di sini. Itu nanti yang akan kami jelaskan di belakang. Ini ada maksud dan tujuannya. Penjelasannya apa ada nanti di bagian ini. Landasan hukum seperti ini yang tadi sudah kita bacakan. Ini yang saya maksud tadi, ada 3 pilihan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Yang pertama adalah kurikulum 2013 secara penuh. Jadi di Seram bagian timur ini selain 4 sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak, itu berarti otomatis masih menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Kelas 7, 8, 9. Pilihan kedua adalah kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Yang dimaksud pasti kebanyakan yang masih bingung adalah di tengah ini, kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah semacam, kalau ada di sana tadi di SS yang saya kemarin bilang itu ada yang ambles, biasanya kalau misalnya jebol atau apa itu disediakan jembatan darurat. Sama dengan ini adalah progres dari perpindahan kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka. Jadi itu akan bertahap secara satu persatu selama 3 tahun. Kelas 7 dulu, tahun kedua nanti kelas 7 dan 8, tahun ketiga baru full 7, 8, 9. Tapi kadang-kadang bukan cuma di sini saja, mungkin di tempat lain biasanya ini semuanya sudah kurikulum merdeka, padahal harusnya baru kelas 7 tapi mintanya langsung kelas 7, 8, 9 biasanya, supaya tidak ribet, biasanya begitu. Nah, 3 pilihan implementasi seperti ini: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Pembagiannya mungkin ini sudah Bapak Ibu sekalian dapatkan informasi ini dari Dinas Pendidikan atau mungkin dari instansi-instansi yang lain, tapi perkenankan kami menjelaskan ini. Mandiri belajar adalah menerapkan beberapa bagian prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum dari satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi yang diterapkan adalah kurikulum 2013. Di sini kurikulum merdeka hanya diterapkan di beberapa bagian saja. Yang kedua, mandiri berubah, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. PAUD kelas 1, 4, 7, 10. Berarti SD kelas 1 dan 4, 7 untuk SMP dan 10 untuk SMA. Mandiri berbagi adalah menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri. Biasanya tergantung dari kebijakan kepala sekolah. Saya tidak mau guru-guru saya terlalu manja, makanya saya menerapkan secara mandiri di sini, mengembangkan berbagai perangkat ajar yang ada di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah di wilayah itu. Nah, perbedaan yang cukup mendasar dari kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 itu ada istilah KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tapi kalau di istilah di kurikulum merdeka itu adalah capaian pembelajaran. Penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan di K13 di sini dikelompokkan menjadi fase A, B, C, D, E, F. A itu kelas 1 dan 2 SD. Jadi nanti ada perubahan. Fase A itu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4.
Jadi berbeda di situ. Pendekatan pembelajaran secara tematik kalau tingkat 13. Kalau di kurikulum Merdeka tidak dipisah sikap, pengetahuan, keterampilan, tetapi menggabungkan dari 3 komponen tersebut. Di sini mata pelajarannya PPKN di K13, kurikulum Merdeka di sini pelajar Pancasila. Ada proyek dan jangan lupakan AKM, assessment. Ini menjadi pokok yang paling penting. Apakah masih ada yang Bapak Ibu semua tidak setuju soal ujian nasional dihapus? Ada yang setuju? Atau setuju dengan sistem AKM? Kenapa ujian nasional dihapus? Salah satu alasannya adalah ujian nasional itu sebenarnya bisa dikatakan untung-untungan. Bapak Ibu pasti punya pengalaman. Anak yang mungkin itu prestasinya sedang-sedang saja, tapi pada saat ujian nasional tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Banyak terjadi. Dan itu tidak menentukan apakah dia nanti itu akan masuk di perguruan tinggi favorit. Belum tentu. AKM lah, assessment lah yang bisa melihat itu. Semacam kalau kita itu tes IQ, sebenarnya anak ini itu dia ke bidang apa sih keahliannya nanti, jadi lebih paham di situ. Sama kalau di SMA, supaya saya itu bisa dipandang sebagai anak pintar, saya harus masuk jurusan IPA, tapi belum tentu. Anak yang harusnya bisa di IPS tapi dipaksakan di IPA itu nanti malah jadinya nggak karu-karuan. Kadang-kadang cuma kita itu melihat seperti itu. Supaya saya lihat kelihatan lebih gagah, saya harus naik motor yang nomor trail, motor gede, motor balap. Tapi dia tidak tahu, dia itu pendek, kakinya pendek, malah tidak nyampe bisa jatuh. Kadang-kadang orang kiranya sudah standarnya orang lain yang kita pakai untuk kita. Nah, itulah sekarang makanya yang AKM itu penting untuk mengetahui potensi sebenarnya dari anak-anak tersebut. Dan itu dipersiapkan bukan di ujung dari sesi belajarnya. Anak SD di kelas 6, anak SMP di kelas 9, bukan. Tapi 1 tahun menjelang anak-anak itu lulus. Kalau kita cuma di ujung tahun saja biasanya itu cuma formalitas. Seperti ujian itu, kalau ujian sekolah ya jangan di ujung saja. Kadang-kadang kita perlu di awal-awal atau di tengah-tengah itu supaya anak-anak itu tahu kemampuan kamu prosesnya sudah sampai seberapa sih, kita biar tahu. Daripada nanti soalnya multiple choice dan kita tidak tahu apa-apa, itu kancing baju. Dan kalau berhukum nilainya malah 100, itu kan tidak enak bagi yang sudah belajar, nggak adil seperti itu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Perbandingan di sini banyak sekali, tidak usah dicatat. Saya akan share. Mencatat nanti tidak sedetail ini. Mendingan saya share, nanti malah Bapak Ibu bisa pelajari dulu. Perbedaan di sini saya menyampaikan sekilas-sekilas saja. Bagaimana peluang buku teks Erlangga? Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri, penyediaan buku teksnya memiliki berbagai pilihan. Mohon maaf kalau saya harus menyampaikan seperti ini. Kita semua harus menyamakan mindset dulu. Mindset. Apakah Bapak Ibu sekalian masih ada yang berpikir gini, kalau saya membeli buku atau membeli sesuatu itu harus berdasarkan HET. Masih ada seperti itu. Apakah di sekolah di SBT ini masih ada yang belum membelanjakan buku atau membelanjakan barang-barang yang mungkin dianggap tidak terlalu penting? Kita harus merubah mindset. Bahwasanya
tahun 2017 pernah diistilahkan dengan buku HET, harga eceran tertinggi. Jadi pikiran kita bukunya harus dibeli dengan harga segini, bukunya harus dibeli dengan harga segini, di luar itu tidak boleh. Tapi karena ada pengalaman yang tidak mengenakan, akhirnya istilah HET dihapuskan. Yang boleh dibeli sekolah adalah buku yang sudah lulus penilaian. Ada yang tahu alasannya apa? Dan sebagai informasi nanti saya akan memberikan di sini, mungkin Bapak Sekdis bisa menunjuk siapa yang mendapatkan. Ini ada 4. Saya mempunyai agenda dan kalender meja bagi penanya yang berani menanyakan ke saya, yang mungkin nanti yang dianggap yang paling berbobot oleh Bapak Sekdis, nanti Bapak yang akan menentukan siapa yang mendapatkan itu. Ada yang tahu nggak kenapa HET dihapuskan? Saya sudah menyampaikan di awal tadi, saya di sini tidak akan presentasi, tapi saya lebih banyak di sini akan mengajak Bapak Ibu sekalian sharing supaya suasana bisa lebih hidup. Apakah di sini Bapak Ibu pernah belanja online? Pernah. Belanja online sistemnya bagaimana? COD atau bayar dulu ya? Nah, pertanyaannya, sekarang kalau kita belanja Siklan itu apakah bisa disamakan dengan belanja online? Ya memang belanja online, cuma ini aplikasinya dari pemerintah, gitu loh. Belanja online. Dan saya yakin pada saat Bapak Ibu itu mau beli, itu harus memilih, saya harus tahu dulu yang jual siapa, supaya kalau saya bayar duluan, uang saya tidak hilang percuma. Barang yang saya inginkan bisa sampai di tangan saya. Siklan ini sebenarnya intinya hampir sama dengan belanja online. Nah, apa keistimewaan dari belanja online? Kita tidak perlu pergi jauh. Tapi kerugiannya apa? Kita tidak pegang, Bu, gambar di marketplace itu bagus. Tapi nanti pas sampai di sini ternyata jauh berbeda. Kainnya tipis. Dan satu lagi yang mempengaruhi adalah ongkir. Nyampe Ambon itu kalau tidak salah per kilonya itu 70.000 dari Jakarta ke Ambon. Nggak tahu kalau sampai di Bula berapa per kilo. Ada yang pernah belanja online katanya berapa? 100? Ya? 105.000. Anggaplah 100.000. Sedangkan mohon maaf kalau Bapak Ibu belanja buku, 2 buku ini sudah 1 kilo. 2 buku sudah 1 kilo. Nah kalau Bapak Ibu sekalian belanjanya itu 1 buku harga 30.000. Berarti kalau 1 kilo ini 2 buku, berarti harga bukunya 60.000. Ongkos kirimnya 100.000. Apakah penjualnya ngajak bercanda sama kita? Harga buku lebih murah daripada harga ongkos kirimnya. Kan seperti itu. Dan logikanya, mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai PNS juga, tapi mungkin ada yang punya jiwa bisnis. Ada pasti toh. Mungkin kalau ibu istilahnya mungkin masak nanti bikin, pasti berpikirnya saya beli mau bikin kue, beli tepungnya sekian, beli minyaknya sekian, menteganya sekian, ini semua sekian. Pasti cari untung. Sama dengan di sini, mohon maaf ya, saya bicara soal buku saja. Saya karena khusus di buku. Buku ini ada kertas, ada tinta untuk tulisan itu, terus ada covernya. Covernya ini berarti dari kertas yang berbeda, kualitasnya yang lebih bagus karena harus lebih tebal. Untuk desain, ya itu pasti butuh biaya.
Dan kalau ini berhubungan dengan yang saya bilang HET tadi, Ibu pernah baca dan pernah mungkin melihat pada saat dulu 2017 pemerintah memberikan harga buku HET itu ada yang harganya 15.000, 17.000. Logika kita berpikir bisa Bu, kertas buku dengan kertasnya berapa 100 halaman, tinta, cover, itu apakah biaya produksinya itu nggak sampai 15.000? Kan nggak mungkin. Apalagi yang pesan dari bulan, dari Jakarta kirim ke bulan, cukup membayar 17.000? Nggak mungkin. Makanya pada tahun itu banyak kejadian yang sekolah sudah ngirim uangnya duluan, tapi bukunya tidak nyampe. Pada akhirnya diminta pertanggungjawaban, tidak bisa memberikan karena bukunya tidak ada. Nah, pengalaman itulah yang membuat pemerintah akhirnya merubah mindset kita semua, bahwasanya tidak ada lagi HET. Jangankan yang di bulan di SPT, yang di Jakarta aja banyak buku yang nggak nyampe sekolah. Karena pertimbangan itu mana ada seorang yang bisnismen yang mau rugi, nggak pernah ada. Makanya itu mindset kita harus diubah. Yang selalu berpikir saya pokoknya beli buku yang HET. Jangan. Sampai nanti anak didik kita sudah lulus pun bukunya mungkin belum datang di sekolah kita. Makanya mindset itu harus diubah kepada buku yang sudah lulus penilaian, karena sudah dianggap pemerintah itu memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan untuk anak-anak belajar. Nah, itulah yang dimaksud menggunakan buku teks ini versi digital yang bisa diunduh. Pertanyaannya, ini nanti juga berhubungan dengan pembelian kita secara siplah, karena siplah itu online. Mungkin saya kalau susun mohon maaf dulu, belum semua wilayah di SPT ini terkoneksi jaringan internet dengan bagus. Apakah saya salah? Mohon maaf kalau saya susun duluan. Betul. Dan siplah itu membutuhkan koneksi internet untuk masuk di situ. Nah, ini nanti akan yang menjadi salah satu masalah dari ini semua. Salah satu, kita dituntut untuk belanja via siplah, tapi koneksi kita tidak mendukung. Saya lanjutkan. Di sini Gramedia, Temprina itu hanya melayani sekolah penggerak yang dalam tanda kutip ini adalah yang pernah diberikan kuasa pemerintah untuk melayani buku pemerintah dalam kurikulum merdeka. Tapi kita harus sampaikan, bukunya buku apa? Karena mohon maaf, Gramedia kalau Bapak Ibu tahu dan harus kita pahami dulu, kita samakan